Shalom, selamat malam. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus, sehingga pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama menikmati persekutuan kita, yaitu dalam ibadah PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Mari bersyukur kepada Tuhan atas nafas yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari bersyukur kepada Tuhan sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita sampai saat ini. Mari bersyukur kepada Tuhan sehingga kita dapat beribadah PPGT saat ini meski masih dalam tayangan YouTube ini. Dan mari kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita sehingga hati kita dapat tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, setiap harinya kita mengecap dan melihat bahwa betapa baiknya Tuhan itu atas hidup kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan penuh kasih sayang. Mari kita pujikan lagu "Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Itu". Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Votum dan salam kepada Ibu Pendeta Rosalina Wanti Pak Lalangan, dengan kasih dipersilahkan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah kita pada malam hari ini, itulah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia Allah besertamu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan hidup kita. Oleh karena itu, saat kita bimbang, saat kita takut bahkan cemas, firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi hidup kita. Sebelum kita menikmati firman Tuhan itu, mari kita menyanyikan lagu Firman.
kepada Ibu Pendeta Rosalina Wanti Palalangan dengan kasih dipersilahkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai dasar persekutuan kita pada malam hari ini, baiklah kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan, Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kegelapan, dalam keputusasaan, kami seringkali kehilangan arah dan hidup kami tidak menentu. Firman-Mu lah ya Tuhan yang akan menerangi kami, yang menjadi suluh dan pedoman hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam ibadah PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya pada malam hari ini, kami dimungkinkan bersama-sama berhimpun, bersekutu dan akan menghayati kebenaran firman-Mu yang kami yakini akan terus menjadi pedoman hidup kami. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan menolong kami untuk lebih jauh mengerti dan memahami, memaknai firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat 35. Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dimanapun berada, saya mau menyapa kita pada malam hari ini. Apa kabar semua anggota PPGT Jemaat Lanraki dimanapun berada? Semoga kita semua selalu semangat dan keadaan kita baik dan diberkati Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Walaupun kita di rumah saja, tapi kita yakin bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Tema kita pada malam hari ini adalah manis terdengar, atau dalam bahasa Toraja, melong dirangi, manis terdengar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa sih yang tidak mau mendengar kata-kata manis, kata-kata indah terdengar? Kata-kata manis membuat kita mendengarnya menjadi bahagia, menjadi tersanjung. Seseorang yang menggombali pacarnya dengan kata-kata manis, pacarnya itu walaupun awalnya mungkin merasa marah, merasa kecewa, tetapi ketika sang pacar mengatakan kepada dia, I love you, aku mengasihimu, aku mencintaimu, ya lama-lama juga pacarnya itu akan luluh dan akan merasakan kebahagiaan. Semula pacarnya ngambek, marah-marah, tetapi kemudian bisa berubah menjadi kebahagiaan. Itu karena sang pacar sungguh menyatakan ketulusan lewat kata-katanya itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sang pemazmur dalam Mazmur 104 juga mengungkapkan kata-kata yang manis kepada Allah. Tetapi saudara-saudara, ini bukan gombalan. Tetapi kata-kata manis ini itu merupakan penghayatan iman dari sang pemazmur yang mengagumi dan bersyukur atas segala ciptaan Tuhan. Pemazmur mengagumi bahwa Allah itu pencipta yang maha bijaksana. Hal ini terjadi ketika pemazmur melihat kesempurnaan dan keharmonisan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pikirannya mungkin mengarah ke laut, luasnya mengagumkan, dan di dalamnya tak terbilangkan banyaknya ikan-ikan dari kecil sampai yang besar, sungguh beraneka ragam jenisnya. Bahkan lewiatan atau ular naga berkepala 7 yang mendiami samudra raya digambarkan tidak berbahaya lagi. Semuanya bermain bersukacita di hadapan Tuhan yang menciptakannya. Saudara-saudara, ini adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan kepada semua ciptaannya, bahkan kepada kita umatnya. Kemudian pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi ia juga memperbaharui ciptaannya. Itu kita bisa baca di ayat 30. Tuhan membaharui kehidupan ini melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan darahnya yang dikurbankannya di kayu salib, ia membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan melalui Roh-Nya yang kudus, ia mencurahkan kekuatan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus dicurahkan kepada kita agar hidup di bawah kuasa, agar kita hidup di bawah kuasa dan penyertaan Tuhan. Roh Kudus menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, penuh harmoni, dan penuh kedamaian di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana saudara-saudara dengan bencana alam? Apakah itu hukuman dari Tuhan? Bagaimana dengan wabah virus corona? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Di akhir Mazmur 104 ini, dengan tegas sang pemazmur mengatakan, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Dalam arti bahwa ancaman bencana dalam kehidupan ini bukan berasal dari alam ataupun dari Tuhan, tetapi orang berdosa dan orang fasiklah yang akhirnya membuat bencana atas kehidupan ini. Karena itu amat penting untuk menghayati panggilan kita di tengah-tengah dunia, yakni bertanggung jawab menjaga alam sekitar kita, memelihara ciptaan lainnya,
menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Nah, setiap tanggal 7 Juni itu kita peringati sebagai Hari Lingkungan Hidup. Dan kita diingatkan untuk tetap memiliki sikap ekologis, yaitu sikap yang ramah, peduli terhadap lingkungan kita. Salah satu penerapannya adalah digalakkannya aksi Go Green. Bagaimana kita dengan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya mendukung aksi Go Green ini? Bagaimana kita sungguh peduli kepada lingkungan kita dengan memulainya dari rumah kita masing-masing, memberdayakan atau menghijaukan lahan yang ada di sekitar kita, menjaga kebersihan dalam kamar kita, dalam rumah kita, di halaman rumah kita. Jangan justru kita yang menjadi troublemaker, perusak alam atau lingkungan di sekitar kita dengan cara seenaknya memakai dan membuang sampah plastik, tidak hemat energi, tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita, dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita juga bertanggung jawab menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita, agar jangan kita menjadi penyebar virus oleh karena ulah kita yang tidak mau menjaga kebersihan dan tidak taat pada aturan pemerintah. Tetapi walau dalam pergumulan kita bisa merasakan betapa manis kasih setia Tuhan dengan cara terus bersuka cita di dalam Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, merenungkan firman-Nya serta kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus dinyatakannya dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Marilah saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar melakukannya sehingga semua refleksi iman kita manis kedengaran bagi Tuhan dan berkenan di hadapannya. Biarlah tindakan kita juga manis terlihat bagi sesama atau berdampak baik bagi sesama kita dan ciptaan yang lain, ketika kita sungguh menyatakan shalom atau damai sejahtera, kesejahteraan bagi ciptaan yang lain. Roh Kudus menolong kita. Amin. Ya, teman-teman, itulah tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Biarlah firman itu kita dapat laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merespon firman Tuhan itu dengan menyanyikan Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Pujian Kau Sungguh Indah Tiada Taranya.
Kita akan doa syafaat kepada Ibu Pendeta dengan kasih. Dipersilahkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersuka cita bahwa sebagai ciptaan-Mu, Engkau mengasihi kami. Dan bukan hanya itu, Engkau juga mengasihi ciptaan yang lain. Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar kami mampu menjaga, melestarikan sesuai dengan rencana pencipta kami. Sebagai wujud pertobatan kami. Ya Tuhan, berikanlah pula kemampuan kepada kami, agar kami tidak hanya menyalahkan orang lain yang telah menghabiskan sumber daya alam dan merusak lingkungan hidup kami, melainkan kami sendiri berperilaku peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kami bersyukur untuk bumi yang kami diami, bumi yang hijau, kaya dan subur. Semuanya itu adalah berkat karunia-Mu. Terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk terus bersyukur, mengagumi ciptaan Tuhan, dan mensyukuri segala pemeliharaan-Mu dengan cara menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara lingkungan serta mengupayakan kelestarian seluruh alam ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mencintai lingkungan hidup kami ini, sehingga dengan senang hati kami memelihara agar lingkungan hidup ini tetap bersih dan bebas dari pencemaran. Walau dalam masa pandemi ini kami harus bergumul bersama untuk memutuskan penyebaran wabah virus corona, namun ajar kami untuk tetap tenang dan berpengharapan di dalam Engkau, sambil kami pun terus mengupayakan kebersihan diri dan lingkungan kami, serta taat pada aturan pemerintah untuk menjaga jarak satu dengan yang lain, mewujudkan social distancing. Tetapi kami yakin walau berjarak, tetapi hati kami tetap erat bersatu di dalam Engkau, karena kami percaya kami ditempatkan di dunia ini untuk terus bergandengan tangan, berkasih-kasihan, bertolong-tolongan, mewujudkan kehidupan yang semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa bahwa kami bersyukur pada malam hari ini kami selaku anak-anak-Mu PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya dimungkinkan bersekutu walau melalui tayangan YouTube ini. Tetapi itu tidak akan mengurangi kebersamaan kami untuk tetap saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Berkati pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan, di dalam pendidikan mereka, di dalam pencapaian cita-cita mereka. Walau ya Tuhan, dalam masa pandemi ini mereka harus belajar, mereka harus mengerjakan tugas dari rumah saja, tetapi kami yakin kasih setia Tuhan terus menopang mereka. Yang bekerja ya Tuhan, walau harus keluar rumah, Tuhan juga jauhkan dari berbagai mara bahaya, dan biarlah mereka tetap sehat, kuat, dan mengerjakan tugas mereka, dan mereka dikaruniakan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Demikian pun juga orang tua kami ya Tuhan, karuniakan juga kekuatan iman, kesehatan, dan bersama dengan kami dijauhkan dari virus corona. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, dan bersyukur bagi kekasih kami, anak PPGT atau pemuda-pemudi-Mu yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, mereka juga akan terus mengalami kasih dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Dan bagi mereka yang dalam kelemahan oleh karena sakit penyakit, Tuhan pulihkanlah mereka. Kami berdoa bagi pengurus PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya, karuniakan kepada mereka kerjasama yang baik,
semangat dan ketekunan di dalam menyukseskan program-program yang telah direncanakan bersama-sama. Dan biarlah persekutuan ini ya Tuhan semakin hari akan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bapa di sorga, pemerintah kami pun serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka juga akan mengayomi memerintah kami dengan penuh kebijaksanaan. Bapa di sorga, inilah doa kami dan inilah pengharapan kami. Bahkan kami pun mendoakan akan semua kami yang boleh bertugas dalam penyiaran atau tayangan pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan kami, baik itu selaku pemusik dan juga selaku pelayan liturgi dan juga kameramen dan semua yang telah mempersiapkan. Biarlah pelayanan kami ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Sambut dan sempurnakan, karena semuanya ini kami bawa hanya melalui nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Ia pun telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, mari setiap saatnya kita merindukan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita selalu merasakan dekapan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 362, Aku Milik-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita ulangi dari ayat yang pertama. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah Tuhanku. Doa berkat kepada Ibu dengan kasih dipersilakan. Saudara-saudari PPGT Jemaat Lanreki Biringkanaya yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, teruslah menjadi alat perpanjangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terus memelihara seluruh alam ciptaan Tuhan dan juga terus mengimani bahwa Allah sungguh mengasihi kita semua. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah PPGT kita pada hari ini. Silahkan duduk kembali dan shalom, selamat malam. Who is free indeed? I'm a child of God. Yes, I